يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. معاشر المسلمين وزمرة المؤمنين رحمكم الله أن يومكم يوم عظيم عظم الله وشرفه وعرف قدره وعرفه. أنصتوا واسمعوا وأطيعوا رحمكم الله. أنصتوا واسمعوا وأطيعوا رحمكم الله. رحمكم الله. اللهم قو الإسلام والمسلمين والمسلمات والمؤمنين والمؤمنات وسيرهم وأيدهم. ربنا اختم لنا بخير يا خير الناصرين والحمد لله رب العالمين. Alhamdulillah, nahmadu wa nasta'inuh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. Man yahdihillahu fala mudilla lahu wa man yudlilhu fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'dah. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad wa ala ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin. Amma ba'du. Allahu akbar, 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 walillahil hamd. Ma'asyiral muslimin rahimani wa rahimakumullah. Kaum muslimin sidang salat Idul Fitri yang dimuliakan Allah. Segala puji bagi Allah yang telah memberikan kepada kita rasa aman, yang telah memberikan kepada kita kesehatan, yang telah memberikan dan melimpahkan kepada kita dan negeri kita ini keamanan dan ketentraman. Sampai hari ini kita masih bisa dapat berkumpul di tempat yang mulia ini untuk melakukan salat Idul Fitri 1444 Hijriah. Sesuatu yang sangat kita syukuri. Di samping belahan dunia yang lain mereka tidak dapat melakukan salat karena mereka terjadi peperangan antara satu dan yang lainnya, sehingga kehidupan ketentraman telah hilang dan kedamaian telah hilang di antara mereka. Maka mudah-mudahan dengan kesyukuran ini kita termasuk dari hamba-hamba Allah yang bersyukur. Salam dan salam kepada junjungan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Allahumma salli wa sallim wa barik alaihi. Mudah-mudahan
Beliau adalah qudwah hasanah yang selama ini adalah suri teladan utama yang kita jadikan panutan untuk senantiasa di dalam kehidupan kita ini mempunyai pedoman dengan apa yang dibawa oleh Rasulullah SAW, sebuah mukjizat yaitu Al-Quran dan sunnahnya, untuk kita senantiasa berpegang dengan yang dua ini, dan dijelaskan bahwa kita tidak akan pernah tersesat jika kita tetap berpegang pada Al-Quran dan sunnah Rasulullah SAW. Semoga salawat dan salam yang senantiasa kita agungkan kepada Rasulullah SAW itu menjadi catatan agar kita nanti di akhirat mudah-mudahan termasuk dari golongan umat Nabi Muhammad yang mendapatkan syafaat beliau. Ma'asyiral muslimin rahimani wa rahimakumullah, kaum muslimin sedang salat Id yang dimuliakan Allah. Hari ini kita melaksanakan Idul Fitri. Hari ini kita melaksanakan, dimulai dengan pelaksanaan salat Idul Fitri setelah 30 hari kita bersama Ramadan. Dan di dalam Ramadan itu kita dididik untuk disiplin menawan hawa nafsu kita terhadap hawa nafsu makan kita dan hawa nafsu yang lain, agar kita bisa mengikuti dan mendekatkan diri kepada Allah. Hari ini bukanlah kebebasan tanpa aturan, bahwa hari ini bukanlah kebebasan kita dari tekanan Ramadan, tapi sesungguhnya setelah kita melaksanakan latihan diri fisik dan rohani kita di dalam bulan Ramadan, Allah memberikan satu hari yaitu 1 Syawal untuk kita bergembira, farhatan lil mu'minin, dan itu semua adalah bagian dari apa yang telah diberikan oleh Allah berupa berkah dan karunia-Nya kepada kita. Paling tidak apa yang digambarkan oleh Rasulullah SAW ketika beliau berhijrah ke Madinah, ada 4 poin yang bisa kita catat dari apa yang telah disebarkan oleh Rasulullah SAW ketika beliau berada di Madinah Al-Munawwarah. Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar, walillahil hamd. Poin pertama, apa yang kita dapatkan dari apa yang dijelaskan oleh Rasulullah, yaitu absus salama bainakum, yaitu menebarkan salam di antara kita agar semuanya menjadi tentram. Salam dalam arti damai, salam dalam arti tentram. Maka Rasulullah SAW merintahkan kepada kita untuk senantiasa menyampaikan salam dengan senyum kepada saudara-saudara kita. Bahkan mungkin umat di luar Islam pun mempunyai salam tersendiri untuk menyampaikan rasa damai ke antara satu dan yang lainnya. Pesan ini adalah pesan yang disampaikan oleh Rasulullah, dan inilah yang telah dilaksanakan ketika berada di Madinah Al-Munawwarah dengan para sahabat dan orang-orang yang berada di Madinah. Hubungan satu sama lainnya sesuatu yang sangat baik, bahkan dengan orang-orang Yahudi pun yang di luar Islam dan orang-orang Nasrani pun yang ada di Madinah. Mereka senantiasa damai dan melakukan perdagangan dengan damai, sehingga apa yang ditinggalkan oleh Rasulullah SAW di Madinah menjadikan Madinah Al-Munawwarah. Karena Al-Madinah Al-Munawwarah artinya adalah kota yang memberikan cahaya kepada yang tinggal di dalamnya. Masyaallah muslimin rahimani wa rahimakumullah. Allahu Akbar, kita agungkan Allah. Allahu Akbar, kita besarkan Allah. Wa litakabbiru ala ma hadakum, agar kamu membesarkan Allah dan mengagungkannya, karena Allah telah banyak memberikan kepada kita keberkahan dan kemuliaan di atas bumi ini. Yang kedua, poin yang kedua adalah apa yang disebut oleh Rasulullah dengan kalimat silah ar-rahim. Silaturahim adalah dari 2 kalimat, hubungan, dan ar-rahim adalah sesuatu yang sama dengan satu rahim. Secara umumnya adalah silaturahim adalah hubungan antara manusia dan manusia yang dasarnya adalah hubungan kakak beradik yang keluar dari satu rahim. Apa yang disebut dengan silaturahim adalah sesuatu yang menjalinkan antara diri kita dan seseorang yang lain, kalaupun kita kakak beradik, ataupun dengan yang lain, sebagai satu bagian daripada rasa hormat menghormati antara satu dan yang lainnya.
Silaturahim ini perlu kita perbaiki, hubungan ini perlu kita perbaiki. Kita bermohon pada Allah, sesungguhnya apa yang menjadi kekuatan untuk silaturahmi adalah ketika seorang manusia itu hubungan dengan Allahnya dekat, maka hubungan dengan sesama akan menjadi sebuah jalan keluar dari apa yang menjadi perselisihan dan apa yang menjadi persengketaannya antara satu dan yang lain. Kita alhamdulillah di Indonesia ini, bahkan khususnya di Pekanbaru ini, hubungan kita satu sama lain harmonis, hubungan kita dengan tetangga kita harmonis, hubungan kita dengan umara kita dan pemimpin kita adalah sesuatu yang harmonis, dan ini adalah patut yang kita syukuri, yang kita senantiasa berdoa agar negeri kita ini menjadi baldatun thayyibatun wa rabbun ghafur. Pesan yang ketiga yang disampaikan oleh Rasulullah SAW adalah it'amut ta'am. It'amut ta'am adalah memberi makan kepada orang-orang yang kurang beruntung. Maka Ramadan telah mendidik kita. Bahkan Rasulullah berpesan di dalam bulan Ramadan, barang siapa yang memberikan perbukaan kepada orang yang sedang berpuasa untuk berbukanya, maka orang yang memberikan perbukaan ini mendapatkan pahala dari orang yang berpuasa yang berbuka tadi, tanpa mengurangi apa yang menjadi pahala bagi orang yang berpuasa yang kita berikan perbukaan itu. Bahkan Allah Subhanahu wa taala dalam surat pendeknya menjelaskan, a'udzubillahi minasyaitonir rajim, ila fi quraisyin ila fihim rihlatash shita'i was-sayf falyabudu rabb hadzal bait allazi at'amahum min ju' wa amanahum min khauf. Bahwa kita melihat mungkin dengan mata kepala kita sesuatu yang sepele ketika kita memberikan makanan kepada seseorang yang kurang beruntung. Dan Ramadan adalah bagian dari latihan kita. Bahkan kita mempunyai semua yang bisa kita makan, tetapi Ramadan mengganjal perut kita dan melepaskan syahwat makanan dan minum kita dalam Ramadan itu untuk melatih. Karena di luar Ramadan masih banyak orang-orang yang tak beruntung, orang-orang yang mungkin tak dapat makan, bahkan mungkin makan sekali 3 hari. Itulah yang kita rasakan. Maka Rasulullah senantiasa memberikan gambaran kepada para sahabatnya bahwa memberikan makanan kepada orang-orang di sekitar kita, kepada orang-orang saudara kita, kepada orang-orang yang kurang beruntung adalah bagian dari kehidupan bersaudara untuk menyambung dari apa yang kita sebut dengan silaturahim pada poin yang kedua tadi. Ma'asyiral muslimin rahimani wa rahimakumullah. Allahu akbar, Allahu akbar, Allahu akbar, walillahil hamd. Poin keempat yang dapat kita ambil dari apa yang kita lakukan di dalam bulan Ramadan dan hendaknya kita teruskan di luar bulan Ramadan 11 bulan yang akan datang, yaitu qiyamul lail, yang dalam ayat Al-Quran dijelaskan, wa minal laili fatahajjad bihi nafilatan lak asa ayyab'asaka rabbuka maqaman mahmuda. Sesungguhnya salat sunat yang paling banyak pahalanya, yang paling besar pahalanya adalah salat sunat tahajud, yang mana seorang hamba bangun di saat orang-orang tidur di sekelilingnya, ia memohon kepada Allah untuk meminta keridhaan Allah dari apa yang ia kerjakan di siang hari. Dan sesungguhnya salat tahajud dan salat malam yang kita lakukan di dalam bulan Ramadan melatih kita bersama-sama, yaitu di masjid dengan cara i'tikaf 10 malam terakhir, bahwa itu adalah bagian dari latihan diri kita untuk kebersamaan. Namun demikian, di luar Ramadan mesti pribadi-pribadi kita dan individu kita senantiasa untuk mendekatkan diri di tengah malam kepada Allah Subhanahu wa taala, dan Allah menjelaskan bahwa Allah mengangkat derajat orang-orang yang melakukan salat tahajud, dan kalimat adalah wabil asharihum yastaghfirun. Sesungguhnya orang-orang yang beristighfar sepertiga malam terakhir itulah yang menjadikan negeri ini aman. Dan selama orang-orang yang beristighfar kepada Allah ini, Allah tidak akan mengirimkan azab ke negeri yang mana orang-orangnya masih beristighfar kepada Allah Subhanahu wa taala. Poin dari salat malam ini pun Allah menyambung dari kalimat Rabbi adkhilni mudkhala sidqihi wa akhrijni min makhraja sidqihi. Jika ia melakukan salat tahajud ini dengan senantiasa memohon kepada Allah agar dirinya diberikan oleh Allah keberkahan, Allah berikan jalan keluar dari segala kesulitan,
ia doakan saudara-saudaranya, ia doakan pemimpin-pemimpinnya. Niscaya setiap kesulitan yang kita hadapi, Allah berikan dari tempat masuk yang baik, dan Allah berikan jalan keluar dari kesulitan itu kepada jalan keluar yang baik. Masyaallah muslimin rahimani wa rahimakumullah, kaum muslimin sidang salat Id yang dimuliakan Allah. Maka oleh sebab itu 4 poin yang kita tanamkan tadi, dengan kita mulai dengan apa yang kita lakukan kepada Allah Subhanahu wa taala, kedekatan kita kepada Allah itulah yang akan menyambungkan diri kita untuk sesama. Maka semakin dekat kita dengan Allah, maka semakin baiklah hubungan kita kepada sesama. Allah senantiasa menurunkan keberkahan dan rahmatnya untuk kita senantiasa bersama, dan dengan bersama itu Allah menurunkan keberkahan kepada kita. Barakallahu wa lakum fil Qur'anil azim, wa nafa'ani wa iyyakum bima fihi minal ayati wa dzikril hakim, fastaghfiruh innahu huwal ghafurur rahim. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa sallim wa radiyallahu tabaraka wa ta'ala an kulli sahabati rasulillahi ajma'in. Alhamdulillah, alhamdulillahilladzi hadana li hadza wa ma kunna linahtadiya laula an hadana Allah. Wassalatu wassalamu ala asrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Amma ba'du, fa ya ibadallah, ittaqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Laqad qala Allah ta'ala fi kitabihil karim, inna Allaha wa malaikatahu yusalluna 'alan nabi ya ayyuhallazina amanu sallu 'alaihi wa sallimu taslima. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma ighfir lil mu'minina wal mu'minat wal muslimina wal muslimat al ahya'i minhum wal amwat bi rahmatika ya arhamar rahimin. Allahumma 'inna ala zikrika wa syukrika wa husni ibadatik. Allahumma la tada' lana fi maqamina hadza zamban illa ghafarta wa la hamman illa farazta wa la maridan illa syafaita wa la musafiran illa wassalta wa la min hawaijid dunya wal akhirati illa yassartaha wa qadaitaha ya arhamar rahimin. Ya Allah ya Rahman ya Rahim, hari ini kami memohon kepada Engkau ya Allah, dengan segala kesulitan yang kami hadapi ya Allah, berikanlah jalan keluarnya ya Allah. Dari segala apa yang kami hadapi ya Allah, berilah ketentraman kepada hati kami ya Allah. Ya Allah ya Rahman ya Rahim, bantulah kami untuk senantiasa mengingat Engkau ya Allah, mengingat Engkau dan berzikir kepada Engkau ya Allah, dan senantiasa mencari jalan keluar dari amal-amal baik yang Engkau ridai ya Allah. Ya Allah ya Rahman ya Rahim, berilah kekuatan kepada kami untuk senantiasa mensyukuri nikmat-Mu yang telah Engkau berikan kepada kami, dan nikmat-Mu yang telah Engkau berikan kepada kedua orang tua kami. Terimalah amal soleh kami, dan masukkanlah kami ke dalam golongan hamba-hamba-Mu yang soleh dengan rahmat-Mu ya Allah. Ya Allah, perbaikilah diri kami ya Allah, perbaikilah diri kami dan anggota keluarga kami ya Allah, perbaikilah diri kami antara kami dan pemimpin kami ya Allah, perbaikilah kami antara kami dan masyarakat kami ya Allah, perbaikilah diri kami dan tetangga-tetangga kami ya Allah, sehingga rahmat-Mu menghujan di antara kami ya Allah, sehingga karunia-Mu Engkau berikan kepada kami ya Allah. Ya Allah ya Rahman ya Rahim, jadikanlah pertemuan kami ini pertemuan yang Engkau rahmati Allah, dan jadikanlah perpisahan kami setelah ini perpisahan yang Engkau ampuni dan Engkau lindungi ya Allah. Rabbana zalamna anfusana wa illam taghfir lana wa tarhamna lanakunanna minal khasirin. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina azabannar. Ibadallah, innallaha ya'muru bil adli wal ihsan wa ita'i dzil qurba wa yanha 'anil fahsya'i wal munkar wal baghi ya'izukum la'allakum tadhakkarun.